Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Mariatul Kitia dengan NIM 24060511059. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS web programming teori sesuai dengan ketentuan yang ada pada Google Classroom. Yang pertama, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita pakai nama DB buku untuk database-nya, lalu news. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya. Tabel namanya. Nah, yang pertama ini kita field ID, dia pakai tipe integer karena angka ya, lalu auto increment yang mana nanti nilainya itu bertambah otomatis setiap ada data baru. Lalu primary key sebagai kunci utama tabel. Lalu selanjutnya judul, ya, untuk menyimpan judul buku dia tipenya varchar. Lalu selanjutnya penulis tipenya varchar juga. Lalu penerbit tipenya varchar juga. Lalu tanggal terbit tahun terbit dia tipenya integer karena angka. Lalu kategori dia tipenya varchar udah. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah ada DB buku. Nah, di situ sudah ada tabelnya. Terus selanjutnya kita buat di sini file. Yang pertama itu file database di folder config ini. Tadi saya sudah membuat 4 folder biar nggak ribet. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL. Nah, untuk yang pertama kita buat class, namanya database ya. Ini digunakan untuk mengelola seluruh proses koneksi database pada aplikasi. Lalu kita isi database-nya. Nama hostnya itu ini server lokal kita pakai. Lalu private user nah ini nama usernya defaultnya root. Sekarang password di sini nggak kosong karena memang saya memakai password.
Untuk selanjutnya ini database, kita pakai nama database yang tadi udah kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita buat variabel. Nah, ini digunakan untuk menyimpan hasil koneksi database yang berhasil dibuat ya. Terus kita buat metode ini connect. Nah, ini digunakan untuk membuat koneksi ke database ya. Kita isi dalamnya. Nah, fungsi ini gunanya, fungsi MySQL Connect itu gunanya untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL berdasarkan konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya. Ini kita isi. Nah, oke, selanjutnya kita tuliskan nah, ini digunakan untuk mengembalikan hasil koneksi sehingga uh, koneksi sehingga dapat digunakan oleh model maupun controller. Merah. Nah, kesalahan yang sering banget saya lakukan. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. File selanjutnya itu di model ini, folder model. Nama filenya itu nah, file di model di sini semua proses penyimpanan dan pengambilan data itu akan ditempatkan. Nah, pertama kita buat kelas. Nah, ini digunakan sebagai model yang bertugas mengelola seluruh data buku pada aplikasi ya. Terus kita tuliskan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan koneksi database sehingga dapat digunakan oleh seluruh metode yang ada di dalam kelas. Oke, lanjut kita buat konstruktor ya. Nah, banget tapi bikin kesel.
Nah, ini digunakan untuk menerima koneksi database yang dikirim dari controller atau file lainnya membuat objek model. Koneksi tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel $count agar dapat digunakan pada seluruh proses database di dalam kelas ini ya. Terus selanjutnya kita buat metode untuk menyimpan data buku ya. Nah, isinya itu tahun lalu, kategori terus metode simpan buku ini digunakan untuk menerima data buku yang dikirim dari controller ya. Data yang diterima itu meliputi ada judul, penulis, penerbit, tahun, dan kategori. Nah, dalam metode ini kita tuliskan kategori lalu filenya. Nah, sini insert into. Nah, sini ada insert into digunakan untuk menambahkan data buku baru ke dalam tabel buku ya. Terus datanya itu disimpan, data yang disimpan berasal dari parameter yang diterima oleh metode simpan buku. Terus kita tulis
Nah, ini digunakan untuk menjalankan query SQL yang telah dibuat sebelumnya ya. Fungsi MySQL query itu akan mengirim query ke database menggunakan koneksi yang tersimpan pada variabel $count. Terus selanjutnya ya, kita buat metode untuk mengambil seluruh data buku dari database. Nah, ini digunakan untuk mengambil seluruh data buku yang tersimpan pada tabel buku ya. Kita isi. Nah, ini digunakan untuk membuat query SQL Select. Query tersebut digunakan untuk mengambil seluruh data buku dari tabel buku. Nah, bagian order by ID desk itu digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID dari yang terbesar ke yang terkecil sehingga data terbaru akan tampil paling atas ya. Kita tuliskan. Nah, ini digunakan untuk menjalankan query select dan mengembalikan hasilnya ke controller. Terus, kita lanjut ke bagian controllernya. Kita buat file controller.php ya. Ini sebagai penghubung antara view dan model ya. Controller itu akan menerima data dari forum, terus meneruskannya ke model, kemudian mengambil data dari model untuk ditampilkan ke view ya. Terus kita tuliskan kodenya. Nah, ini digunakan untuk membuka script dan memanggil file buku PHP ya. Dengan demikian, kelas buku yang terdapat pada model dapat digunakan di dalam controller. Lalu kita buat class controller. Nah, ini digunakan untuk mengelola seluruh proses yang berhubungan dengan data buku. Nah, class ini akan menjadi penghubung antara view dan model. Terus kita isi. Nah, ini digunakan untuk menyimpan objek model sehingga seluruh metode yang ada pada model dapat dipanggil dari controller. Terus kita buat konstruktor ya.
Nah, kita isi. Ini konstruktornya digunakan untuk membuat objek dari kelas buku ya. Kita isi. Nah, koneksi database yang diterima akan diteruskan ke model sehingga model dapat mengakses database. Terus selanjutnya kita buat metode untuk menyimpan data buku. Nah, ini digunakan untuk memproses data yang dikirim dari forum input buku ya. Terus kita isi ke kerandaian. Nah, ini digunakan untuk memeriksa apakah tombol simpan pada forum telah ditekan. Jika tombol simpan ditekan, maka proses penyimpanan data akan dijalankan. Terus kita isi ini. Nah, nah, satu. Nah, ini digunakan untuk mengambil data yang diinputkan pengguna melalui forum ya. Data tersebut nantinya akan diteruskan ke model untuk disimpan ke database. Oke, lanjutnya. Kita tuliskan.
Nah, untuk yang ini digunakan untuk memanggil metode simpan buku yang terdapat pada model ya. Metode tersebut akan menjalankan query insert sehingga data buku dapat tersimpan ke database. Hmm, lalu kita tuliskan. Nah, kalau untuk fungsi header ini digunakan untuk melakukan redirect atau pemindahan halaman ya. Setelah proses penyimpanan selesai, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman daftar buku untuk melihat data yang baru ditambahkan. Sedangkan exit itu digunakan untuk menghentikan proses script setelah redirect dilakukan. Lalu kita buat metode lagi. Nah, metode ini digunakan untuk mengambil seluruh data buku dari database-nya. Controller akan memanggil metode get semua buku yang terdapat pada model. Kemudian mengembalikan hasilnya ke view agar dapat ditampilkan dalam bentuk tabel. Oke, sekarang kita lanjut membuat halaman forum yang digunakan untuk menginput data buku ya. Kita pakai tutup, kita pakai yang view ini. Kita tambahkan file baru namanya. Nah, ini. Nah, kita ganti namanya ini. Nah, hmm, nah, ini ya. Nah, ini digunakan untuk membuat struktur dasar web. Lalu kita lihat tadi sudah kita ganti. Nah, kita sekarang ke bodinya. Kita isi bodinya. Ini ukuran headernya 2 ya. Ini judulnya. Terus kita buat link menuju halaman daftar buku. Nah, kita tadi pakai tag A itu untuk membuat hyperlink atau tautan ya. Nah, nanti ketika link ini diklik, pengguna akan diantarkan ke halaman daftar buku. Nah, untuk BR-nya ini digunakan untuk memberikan jarak agar tampilannya itu lebih rapi. Terus kita lanjut buat forum input.
Harusnya form bukan forum. Nah, nah, tag kita pakai tag form tadi itu digunakan untuk membuat formulir input data ya. Terus kita gunakan metode post karena data yang diinputkan pengguna itu akan dikirim ke controller untuk diproses dan disimpan ke database. Terus kita isi. Kita kasih BR lagi. Nah, ini lihat untuk judul bukunya kita copy saja. Selanjutnya itu penulis kita ganti fotonya teks sama kita ganti ininya. Yang selanjutnya ini penerbit, ini ganti penerbit juga. Terus selanjutnya ini tahun salah. Nah, nah di sini kita ganti number ya. Terus ini ganti penerbit, lalu selanjutnya ini kategori. Nah, ini nanti forumnya itu dipakai oleh pengguna untuk mengisi data bukunya ya. Terus, nah kita buat tombol simpan. Tuh, sama dengan sisi. Nah, ini digunakan untuk mengirim data yang telah diisi pada forum. Ketika tombol ditekan, data akan dikirim ke controller menggunakan metode post ya. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke file selanjutnya.
Nah, kita buat nama filenya daftar buku.php. Nah, ini kita ganti ininya. Apa ya? Nah, judul halaman ini nanti jadi judul halaman daftar buku. Kita buat titelnya. Nah, ini nanti judul yang ada di isi halamannya. Nah, biar pengguna itu tahu kalau halaman yang sedang dibuka itu halaman daftar bukunya ya. Terus kita buat link untuk kembali ke halaman input buku ya. Kita sama teman. Nah, ini terus kita tambahkan biar rapi. Nah, nanti ini linknya digunakan untuk kembali ke halaman forum input buku apabila pengguna ingin menambahkan data buku baru ya. Terus kita buat tabel. Nah, gini. Nah, ini kita pakai tag tabel itu digunakan membuat tabel. Atribut border 1 itu digunakan untuk menampilkan garis tabel ya, sedangkan sel padding 10 itu digunakan untuk memberikan jarak di dalam setiap sel tabel agar lebih nyaman dibaca ya. Terus kemudian kita buat ini. Nah, ini digunakan untuk membuat judul setiap kolom pada tabel ya. Nanti akan sesuai isi kolomnya itu sesuai ini judulnya. Ada nomor, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan kategori. Terus kita buat nomor urut datanya ya. Hmm,
Nah, variabel no itu digunakan untuk memberikan nomor urut pada setiap data buku yang ditampilkan ya. Nomornya itu akan dimulai dari angka 1. Lalu kita buat perulangan untuk menampilkan seluruh data buku. Nah, perulangan ini digunakan untuk membaca seluruh data buku yang dikirim dari controller. Lalu setiap data yang berhasil dibaca itu akan disimpan sementara ke dalam variabel $row. Lalu di dalam perulangan ini kita, isi tanda plus. Nah, ini digunakan untuk menampilkan setiap data buku ke dalam tabel. Data yang ditampilkan meliputi judul buku, penulis, penerbit, terbit, dan kategori. Nah, sedangkan $no plus itu digunakan agar nomor urut bertambah otomatis setiap kali data baru ditampilkan.
Lalu kita tutup perulangannya. Guys. Nah, oke. Selanjutnya kita ke file index. Nah, ini berfungsi sebagai phone controller atau router ya. Tugasnya itu menghubungkan seluruh bagian MVG dan menentukan halaman mana yang harus ditampilkan ya. Yang pertama kita tulis Nah, ini digunakan untuk memanggil file yang dibutuhkan oleh aplikasi ya. File database.php itu digunakan untuk koneksi database sehingga sedangkan file buku control.php itu digunakan untuk menjalankan proses yang berhubungan dengan data buku. Selanjutnya kita buat objek database dan koneksi database ya. Database. Kita butuh sama dengan lagi. Agak ribet kalau kita membutuhkan sama dengan karena tombol keyboard milik saya rusak. Tapi dari sini saja. Nah, ini digunakan untuk membuat objek dari kelas database. Kemudian metode connect itu dijalankan untuk membuat koneksi ke database ya. Hasil koneksi tersebut disimpan ke dalam variabel $tb. Nah, selanjutnya kita buat objek controller.
Nah, ini digunakan untuk membuat objek dari kelas buku controller ya. Koneksi database yang telah dibuat sebelumnya dikirim ke controller agar controller itu dapat berkomunikasi dengan model. Selanjutnya, nah ini digunakan untuk menjalankan proses penyimpanan data. Ketika pengguna mengisi form dan menekan tombol simpan, metode simpan data controller akan dijalankan. Metode tersebut kemudian akan meneruskan data ke model untuk simpan database. Selanjutnya kita akan tentukan halaman yang akan ditampilkan ya. Buat untuk menentukan halaman yang akan ditampilkan. Nah, kode ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat parameter patch pada URL. Jika parameter tersebut ada, maka nilainya akan disimpan ke variabel $patch. Jika tidak ada, maka secara default halaman yang ditampilkan adalah halaman forum input buku. Lalu selanjutnya kita buat proses pemilihan halaman ya. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan halaman daftar buku. Sebelum halaman ditampilkan, controller terlebih dahulu mengambil seluruh data buku dari database ya, menggunakan metode tampil semua buku. Lalu data tersebut kemudian dikirim ke file daftar buku.php untuk ditampilkan ke dalam bentuk tabel. Terus di sini yes. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan halaman form input buku. Bagian ini akan dijalankan apabila parameter page sama dengan daftar tidak ditemukan pada URL. Nah, oh, bisa jadi tadi tidak berwarna. Nah, kita tutup. Oke, sudah semua. Kita akan coba ke tadi namanya. UAS Wipro ya benar.
Nah, di sini forum input buku. Kita coba judul bukunya. Buku buku milik kita sendiri ya. Ini judul buku milik saya sendiri. Kategorinya masalah model buku PHP ya, kita lihat di 19. Kita lihat ini enggak terlihat kurang ya. Lalu terus ini oh salah. Nah, ini merah insert ini. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini keluar, terus kita tambahkan situ. Contohnya ini. Kita coba simpan. Nah, berhasil. Nah, sini ke program kita sudah berhasil ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan dan error. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.